Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang team-based learning. Jika teman-teman ingin melakukan inovasi pada kegiatan pengajaran di dalam kelas, atau teman-teman ingin menggabungkan dengan inovasi lain seperti problem-based learning, atau teman-teman tidak puas dengan problem-based learning, saatnya teman-teman mempertimbangkan team-based learning. Apa itu team-based learning? Team-based learning adalah strategi pengajaran active learning yang dilakukan di kelas besar, namun menggunakan strategi pengajaran diskusi kelompok kecil. Pada team-based learning, mahasiswa difasilitasi untuk menerapkan pengetahuan konseptual mereka melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan kerja individu, kerja sama tim, dan pemberian umpan balik atau feedback segera setelah mereka mengerjakan soal dan kasus. Apa keunggulan dari team-based learning? Team-based learning memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama, team-based learning adalah kegiatan pengajaran active learning yang berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa didorong untuk mampu belajar secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajarannya, terutama kegiatan pembelajaran persiapan sebelum kegiatan di dalam kelas, dan harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Keunggulan yang kedua, team-based learning mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Keunggulan yang ketiga, team-based learning memfasilitasi konsep assessment for learning. Mahasiswa dituntut untuk mengerjakan soal dan menyelesaikan kasus untuk kemudian diobservasi dan segera mendapatkan umpan balik atau feedback setelah mereka mengerjakan soal dan kasus. Keunggulan yang keempat, di dalam team-based learning, mahasiswa belajar bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Apa tantangan dari team-based learning? Team-based learning memiliki dua tantangan utama bagi para pengajar. Yang pertama, para pengajar harus membuat rancangan pengajaran yang lengkap. Ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh para pengajar. Yang pertama, kegiatan persiapan sebelum kegiatan di dalam kelas. Yang kedua, pembuatan soal dan kasus. Yang ketiga, pengelolaan dinamika kelompok di dalam kelas. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam team-based learning. Dan yang kelima, pemberian umpan balik atau feedback. Tantangan yang kedua, team-based learning menuntut mahasiswa memiliki kemampuan self-directed learning atau pembelajaran mandiri yang baik. Mahasiswa juga dituntut untuk berpartisipasi aktif selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Apa ciri-ciri dari team-based learning? Ada 3 ciri utama dari team-based learning. Yang pertama, adanya persiapan individu mahasiswa sebelum kegiatan di dalam kelas. Yang kedua, adanya individual readiness assurance test dan adanya team readiness assurance test. Yang ketiga, adanya kegiatan penerapan pengetahuan berbasis pemecahan masalah yang dilakukan di dalam kelompok, dan ini mengambil waktu sebagian besar kegiatan di dalam kelas. Bagaimana cara melaksanakan team-based learning? Ada 6 langkah pelaksanaan team-based learning. Langkah pertama adalah persiapan sebelum kegiatan di dalam kelas. Langkah kedua sampai langkah keenam adalah serangkaian kegiatan di dalam kelas. Langkah pertama, yaitu kegiatan persiapan sebelum kegiatan di dalam kelas. Setiap mahasiswa akan mendapatkan tugas lengkap dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Langkah kedua adalah individual readiness assurance test. Mahasiswa harus mengerjakan 10-20 soal MCQ atau multiple choice question atau soal pilihan ganda. Langkah ketiga adalah Team Readiness Assurance Test. Mahasiswa akan kembali mengerjakan 10-20 soal MCQ yang sama seperti soal pada Individual Readiness Assurance Test, namun kali ini mengerjakannya di dalam kelompok. Setiap kelompok harus menyepakati satu jawaban pada setiap pertanyaan. Pada Team Readiness Assurance Test, setiap kelompok mahasiswa akan langsung mendapatkan umpan balik atau feedback. Apakah pilihan jawaban mereka pada setiap soal
benar atau salah. Jika jawaban mereka salah, ada kalanya setiap kelompok mahasiswa diberi kesempatan untuk mengoreksi jawaban mereka atau mengirimkan kembali jawaban yang menurut mereka benar, namun disertai dengan pengurangan poin dari kelompok tersebut. Baik pada individual readiness assurance test maupun pada team readiness assurance test, mahasiswa mengerjakan soal dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan. Pada langkah yang keempat, berdasarkan hasil pengamatan selama team readiness assurance test, pengajar akan memberikan klarifikasi terhadap konsep pengetahuan yang masih salah atau konsep pengetahuan yang mahasiswa masih kesulitan ketika mereka menjawab soal. Pada langkah yang kelima, mahasiswa harus mengerjakan yang disebut team application. Setiap kelompok mahasiswa akan mendapatkan beberapa kasus lengkap dengan pilihan pemecahan masalah. Setiap kelompok harus memutuskan satu pilihan pemecahan masalah pada setiap kasus. Mahasiswa mengerjakan setiap kasus tersebut dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan. Pada langkah kelima inilah, mahasiswa akan menerapkan pengetahuan yang telah mereka miliki untuk memecahkan masalah berdasarkan hasil diskusi kelompok. Pada langkah yang keenam, mahasiswa boleh mengajukan keberatan. Keberatan ini terkait dengan jawaban pada Team Readiness Assurance Test dan Team Application. Jika pada Team Readiness Assurance Test mahasiswa menemukan jawaban yang menurut mereka salah, mereka boleh mengajukan keberatan. Demikian juga pada Team Application. Jika mahasiswa merasa bahwa pilihan pemecahan masalah yang ada tidak tepat, atau mahasiswa memiliki pilihan pemecahan masalah yang lebih tepat, mereka boleh mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan mahasiswa ini kemudian akan didiskusikan di dalam kelas dan akan mendapatkan umpan balik dari pengajar. Bagaimana cara kita merancang team-based learning? Dalam merancang team-based learning, kita menggunakan pendekatan proses perancangan terbalik. Jika pada pelaksanaan team-based learning ada 6 langkah, maka dalam merancang team-based learning kita juga melakukannya dalam 6 langkah, namun dengan proses yang terbalik. Pada langkah yang pertama, kita harus menetapkan tujuan belajar yang ingin kita capai setelah mahasiswa mengikuti team-based learning. Pada langkah pertama ini, kita juga harus menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan team-based learning. Misalnya, prasyarat atau pengetahuan awal yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Dalam menetapkan tujuan belajar pada setiap sesi team-based learning, setiap pengajar harus mampu menjawab pertanyaan, apakah kemampuan yang kita inginkan dicapai oleh mahasiswa setelah mereka mengikuti satu sesi team-based learning. Pada langkah yang kedua, pengajar merancang team application. Pada langkah ini, pengajar menyusun skenario atau membuat masalah beserta pilihan pemecahan masalahnya. Masalah atau kasus atau skenario yang dibuat untuk team application harus memenuhi syarat 4S. S yang pertama adalah significant problem. Artinya, masalah yang dibuat haruslah berarti atau signifikan. Maknanya adalah masalah tersebut adalah masalah yang benar-benar akan dihadapi oleh mahasiswa kelak ketika mereka lulus menjadi seorang profesional. Sebagai contoh, di kedokteran, masalah tersebut adalah masalah yang akan dihadapi mahasiswa kelak ketika mereka menjadi seorang dokter. S yang kedua adalah same problem atau masalah yang sama. Artinya, masalah tersebut sama untuk seluruh kelompok mahasiswa yang dikerjakan juga dalam waktu yang sama. S yang ketiga adalah specific choice atau pilihan spesifik. Artinya, pilihan pemecahan masalah yang harus dipilih oleh setiap kelompok mahasiswa bersifat spesifik atau khusus.
S yang keempat adalah simultaneous report atau melaporkan pada waktu yang bersamaan. Artinya, setiap kelompok mahasiswa ketika mereka menyampaikan pilihan pemecahan masalah pada setiap kasus yang diberikan harus disampaikan dalam waktu yang bersamaan. Pada langkah yang ketiga, pengajar harus merancang individual readiness assurance test sekaligus team readiness assurance test. Dengan kata lain, pengajar harus menyusun soal dan jawaban. Ketika pengajar menyusun soal untuk individual readiness assurance test sekaligus untuk team readiness assurance test maupun ketika menyusun kasus, masalah, atau skenario untuk team application, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh pengajar. Yang pertama, apa poin pembelajaran atau topik pembelajaran yang ingin disampaikan melalui pertanyaan atau kasus tersebut? Yang kedua, di mana dan bagaimana mahasiswa mempersiapkan diri atau belajar materi yang akan ditanyakan atau didiskusikan tersebut? Yang ketiga, bagaimana jika semua kelompok menjawab dengan benar? Apakah lanjut ke pertanyaan berikutnya atau terlebih dahulu menjelaskan pilihan jawaban lain? Yang keempat, bagaimana jika semua kelompok menjawab dengan salah? Bagaimana harus menjelaskan pilihan jawaban kepada mahasiswa? Pada langkah yang keempat, pengajar harus merancang tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sebagai persiapan individu sebelum kegiatan di dalam kelas, termasuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Pada langkah yang kelima, pengajar harus mentelaah atau mereview soal dan kasus yang akan diberikan sekaligus mempersiapkan bahan klarifikasi terhadap konsep yang ditanyakan atau didiskusikan pada kasus. Pada langkah yang keenam, pengajar harus mempersiapkan kemungkinan keberatan yang akan diajukan oleh mahasiswa dari soal atau kasus yang telah pengajar siapkan. Pengajar juga harus mempersiapkan penghargaan yang akan diberikan kepada kelompok yang mengajukan keberatan dengan penalaran atau alasan yang kuat. Selain 6 langkah yang telah dijelaskan, dalam mempersiapkan team-based learning, pengajar harus mempersiapkan beberapa kegiatan pendukung lainnya. Yang pertama adalah pembentukan kelompok mahasiswa. Pengajar harus ingat bahwa kelompok dibentuk oleh pengajar, bukan oleh mahasiswa itu sendiri. Setiap kelompok harus terdiri dari mahasiswa dengan kemampuan beragam. Yang kedua adalah mengatur ruangan kelas. Mahasiswa harus ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang mudah diobservasi. Kegiatan pendukung yang ketiga adalah memberikan orientasi kepada mahasiswa. Mahasiswa harus dijelaskan tentang team-based learning dan diberikan orientasi tentang kegiatan sebelum kegiatan di dalam kelas dan rangkaian kegiatan yang harus mereka lakukan di dalam kelas. Kegiatan pendukung yang keempat, pengajar harus minta evaluasi dari teman sejawat pengajar di bidang yang sama, baik terkait materi maupun terkait teknis pelaksanaan team-based learning yang telah dirancang. Demikian tadi penjelasan tentang team-based learning. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Sampai jumpa.